Para saudara dan saudari, salam jumpa kembali dalam permenungan kita pada hari Jumat tanggal 25 September 2020. Bacaan pertama diambil dari Kitab Pengkhotbah bab 3 ayat 1 sampai 11. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 9 ayat 19 sampai 22. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari Kamis kemarin dalam bacaan Injil kita telah mendengar bagaimana Herodes berniat ingin berjumpa dengan Yesus dan berusaha untuk mengenalinya. Motivasi dari Herodes untuk menemui Yesus adalah untuk memastikan apakah ia memang Yesus atau Yohanes atau Elia seperti yang ia dengar dari orang lain. Namun meski ia mendengar dari banyak orang bahwa dia adalah Yohanes, tapi Herodes tidak percaya karena ia sendiri yang telah memerintahkan para algojonya untuk memenggal kepala Yohanes sesuai dengan permintaan putri Herodias. Karena rasa ingin tahu dan penasaran itulah yang memotivasi Herodes untuk menemui Yesus dan berusaha untuk mengenalnya. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai orang beriman, apa kiranya motivasi kita yang pertama dan terutama untuk menemui Yesus? Atau sungguhkah kita sudah punya keinginan dan berusaha untuk menemui Yesus dalam hidup kita dan berusaha untuk mengenalinya? Terkadang memang kita memiliki niat yang tulus menemui Yesus. Kita berusaha untuk menemuinya dan mengenalinya lewat berbagai macam usaha yang kita lakukan, terutama lewat mengikuti perayaan Ekaristi, membaca kitab suci, dan merenungkannya. Tapi terkadang usaha kita ini mengalami kegagalan karena seringkali kita mengandalkan pikiran dan perasaan kita. Kita tidak membiarkan Yesus sendiri yang berbicara dan kita mendengarkan, tapi kita lebih cenderung berbicara dan Yesuslah yang kita suruh mendengarkan dan bekerja untuk kita. Dengan cara yang demikian itu pula kita menggambarkan siapa Yesus, sehingga kita mengalami kesulitan untuk lebih dalam mengenalinya. Karena bagaimanapun ceritanya, jika kita tidak pernah memberi kesempatan untuk Yesus berbicara kepada kita, maka sampai kapanpun kita tidak akan mungkin bisa mengenal Yesus. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang banyak, siapakah aku ini? Lalu menurut kalian, siapakah aku ini? Dua pertanyaan yang membutuhkan pengetahuan dari dua sisi. Satu dari sudut pandang orang banyak dan satunya dari sudut pandang para murid. Dari jawaban para murid dapat kita katakan bahwa dalam pengenalan akan siapa Yesus, tidak serta-merta harus mengikuti apa kata orang, tetapi terlebih dari pengalaman kita secara pribadi dengan Yesus. Sebab hanya dengan pengenalan yang benar akan mengantar kita untuk semakin mampu menempatkan diri kita di hadapannya dan akan membuat kita semakin mudah mengenal dan menanggapi panggilan Yesus atas hidup kita. Karena itu,
mari kita senantiasa berusaha mengenali Yesus, bukan berdasarkan pada apa kata orang, tetapi berdasar pada kedekatan kita dengan Yesus, berdasar pada pengalaman pribadi kita dengan Yesus. Dengan pengalaman kita ini akan membuat kita semakin mencintainya. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa untuk mengenal Yesus tidak semudah mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana kita langsung bisa melihat dan menilainya bahwa dia murah hati, bahwa dia suka memaafkan, rajin beribadah, dan lain sebagainya. Tapi ketika kita berhadapan dengan Yesus, terkadang kita tidak dapat merasakan kehadirannya, atau bahkan sulit untuk menerimanya. Kita tidak dapat menerima dia sebagai Maha Pengasih dan Penyayang karena situasi kehidupan yang kita alami dan karena ketidaksanggupan kita sendiri mengenal siapa Yesus yang kita imani. Kita beranggapan bahwa hidup dalam iman itu, hidup kita akan terasa nyaman dan damai, terhindar dari berbagai macam persoalan. Kita beriman kepada Yesus, tidak serta-merta hidup kita jauh dari persoalan. Bahkan sebaliknya, semakin kita mengenal dan dekat dengan Yesus, persoalan akan semakin banyak. Yesus sendiri pun mengatakan kepada kita pada hari ini, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, oleh para imam, dan oleh para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Yesus sendiri pun harus mengalami banyak penderitaan dan penolakan. Karena itu, sebagai pengikutnya, kita pun akan mengalami hal yang sama. Maka penderitaan yang kita alami hendaknya mengantar kita untuk semakin mengenal dan semakin mencintai Yesus. Yakinlah bersama Yesus, persis seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama, bahwa Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Maka kita pun akan mengalami keindahan bersamanya pada waktunya nanti. Semoga kita mampu berjalan bersama dengan Yesus dalam waktu yang masih tersisa ini, untuk sampai pada keindahan yang telah Ia janjikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati.